Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf nih Pak Sigit. Iya, saya sekalinya salah ngeklik tadi ya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau begitu kita perlu membuat batasan yang lebih hakiki. Iya. Karena kalau pengertian bahagia seperti ini, banyak orang yang kelihatannya bahagia tapi ternyata dia masih bisa susah. Nah, kalau kemudian kita melihatnya bukan di KBBI, ya, tapi kamus kita adalah kamus kenyataan, ya, kenyataan yang ada dalam hidup manusia, kita memang pada akhirnya melihat bahagia itu ada 3 jenis. Ya. Ada bahagia hina, bahagia sia-sia, dan bahagia mulia. Jadi ada bahagia tapi hina. Ya. Bahagia tapi hina. Hina tapi bahagia. Siapa mereka? Mereka yang bisa bahagia karena dosa dan maksiat. Jadi mereka bahagia dengan dosa dan maksiat yang dilakukan. Ada Bapak Ibu? Ada. Cerita jelek orang lain, kan jelas dosa. Kita kalau ngelihat ada orang cerita jelek orang lain itu kelihatan antusias nggak Bapak Ibu? Antusias. Kelihatan senang, kelihatan bahagia. Apalagi kalau yang mendengarkan semakin tertarik. Ini kan berarti bahagia dalam hina. Menghina orang lain, itu jelas hina ya. Yang dihina kelihatan susah, yang dihina kelihatan kayak menderita. Ini yang menghina puas nggak? Puas. Dia merasa penghinaannya sukses, berhasil. Iya. Hadirin hadirah yang rahmati Allah, ini jelas bahagia hina. Yang kedua bahagia sia-sia adalah bahagia karena kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu ya sesuatu yang menyenangkan dalam hidup di dunia. Tapi dikatakan dosa itu enggak. Jadi kalau disebut dosa enggak lah ya, enggak. Ya. Tapi kesenangan dunia ini enggak ada manfaatnya nanti untuk kehidupan di hari akhir. Ya, jadi tidak akan memperberat timbangan amal baik. Nah itu namanya kesenangan dunia. Ya, contohnya ya banyak lah. Ngobrol, cuma ngobrol aja. Ya, yang diobrolin apa? Yang diobrolin ya, merek-merek mobil gitu. Nggak sampai ngerasani, nggak sampai ngegosip, nggak sampai menghina, enggak. Ya, sampai 1 jam, 2 jam ngobrolin, seneng mereka. Ya, itu kesenangan dunia. Kalau mereka bahagia, itu bahagia yang sia-sia. Nonton hiburan, senang. Ya, dikatakan dosa, enggak lah. Iya, tapi jelas ini enggak ada manfaatnya di yaumil akhir. Ya, yang paling mudah kalau bapak-bapak nonton apa, Pak? Bola, ya. Menyenangkan. Ya, dosa, ya enggak lah. Ya enggak. Meskipun kalau dicari dosa, ya ada juga dosanya kan ngelihat aurat. Iya, tapi kalau itu sebuah tontonan menyenangkan, katakanlah itu enggak dosa, katakan ya, seandainya itu dianggap enggak dosa, menyenangkan, tapi kan nonton bola enggak akan memperberat timbangan amal baik. Nah, yang melakukannya senang, bahagia. Nah, itu jelas bahagia yang sia-sia. Nah, yang ketiga ini bahagia mulia. Dan bahagia karena amal saleh. Jadi bahagia yang diperoleh dari amal saleh. Jadi habis sholat subuh kita bahagia. Habis baca Quran bahagia. Habis nolong orang bahagia. Habis ngaji bahagia. Iya. Habis ngaji itu bahagia. Ya. Walau yang menyampaikan ya, enggak paham. Ya.
tapi tetap bahagia. Nah, karena melihat ngajinya. Dan bahagia karena amal soleh itu mulia. Kemarin ada besan dari Garut, sekeluarga, ya. Bapak Ibu sama anak-anaknya, ya, sengaja ke Jogja, ya. Ketemu hari Jumat, ya. Pas Jumatan di daerah atas sana, dekat Kaliurang, ya, karena nggak pasti ada perjalanan ke sana. Pas khotibnya pakai bahasa Jawa, ya. Jawa yang betul-betul utuh Jawa. Yang anak saya yang ikut, anak saya yang mendampingi, saya aja nggak paham kan. Apalagi orang Sunda. Tapi tetap bahagia mendengarkan khutbah itu. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah kan amal saleh. Kan perintahnya, iya, apabila khatib memulai khutbahnya, ya, perintahnya apa? Ya, ansitu wasma'u. Diamlah dan dengarkanlah. Kan perintahnya dengarkanlah. Ya, mendengarkan, nggak paham, itu bukan sebuah keharusan. Bahagia walau nggak paham, nah itu berarti bahagia karena amal saleh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira selama ini kita bahagianya yang mana nih Bapak Ibu? Ya, sudah kebaca kan? Mana bahagia yang memuliakan adalah bahagia yang kita lakukan karena kita melakukan amal saleh. Karena itu memang betul, tiada yang bisa membuat seseorang bahagia mulia selain amal saleh. Ini yang membuat siapapun bahagia. Ini bahagia yang sesungguhnya. Ini bahagia yang hakiki. Ini bahagia yang memuliakan. Nah, kalaulah bahagia mulia itu ada pada amal saleh, terus apa itu amal saleh? Adalah amal baik yang dilakukan semata karena iman kepada Allah. Jadi modal amal soleh itu amal baik. Jadi kalau amalnya buruk jelas nggak akan mungkin menjadi amal saleh. Tapi tidak semua amal baik otomatis menjadi amal saleh. Ya, tidak serta-merta akan menjadi amal saleh kalau dilakukan semata karena iman kepada Allah. Dorongannya adalah dorongan iman. Ya, amalnya itu betul-betul panggilan iman. Beberapa kali kita sudah sampaikan contoh, ya. Berbuat baik ke tetangga. Itu amal baik bukan? Amal baik. Ditanya, Bu, kok baik banget sih sama tetangga? Lah, tetangga saya baik ya. Masa saya nggak baik sama tetangga? Itu berarti dorongan berbuat baiknya iman bukan? Bukan. Nggak enak lah. Tetangga baik, saya kok nggak enak. Berarti dorongan berbuat baiknya adalah rasa tidak enak. Dan itu bukan iman. Kenapa berbuat baik ke tetangga, Pak? Ya biar tetangga juga baik sama saya. Iman bukan? Bukan. Ya, kalau iman, saya berbuat baik ke tetangga. Karena Allah suka saya berbuat baik ke tetangga. Nah itu iman. Iya, itu iman. Nah berarti Bapak Ibu yang rahmati Allah, amal baik yang dilakukan bukan karena iman, ya sebatas amal baik. Iya. Nah inilah yang kadang kemudian menjadi pertanyaan tersendiri. Ya, amal baik kita bisa lakukan, iman kita juga punya. Tapi kenapa kita nggak pakai itu iman ketika kita melakukan amal baik? Iya, kenapa? Karena iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya akan bisa merubah amal baik menjadi amal saleh kalau iman itu punya kekuatan. Iya, iman itu punya kekuatan. Iya. Yani iman itu ada di dalam hati, bukan cuma di lidah. Nah, tanda bahwa iman kita sudah ada di dalam hati akan menimbulkan sikap percaya yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan hidup. Ini iman yang betul-betul iman. Jadi kalau orang betul-betul iman, iman itu akan mempengaruhi tiga, pikiran, perasaan, dan tindakan.
Ya, pikiran, perasaan, dan tindakan itu amat sangat dipengaruhi oleh iman. Jadi kalau ada orang pikirannya bukan iman, perasaannya bukan iman, tindakannya bukan iman, berarti imannya imanan. Iya. Ibu punya mobil. Iya. Kira-kira yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan ibu, mobil beneran atau mobil-mobilan? Ada orang ngasih mobil, Bu, ke ibu. Mobil-mobilan. Itu pikiran ibu gimana, Bu? Terpengaruh nggak? Enggak. Bu, ada yang ngasih mobil ibu. Mobil apa? Mobil beneran. Nah, kalau mobil beneran kan mesti pikiran kita, ya Allah, ini orang baik sekali. Perasaan ibu kan kita senang. Iya, dan itu akan mempengaruhi tindakan juga. Nah, itu iman yang betul-betul iman. Sebagai satu contoh nyata, ya, kita langsung terapkan dalam kehidupan kita. Semua kita beriman bahwa Allah itu Al-Alim. Betul? Apa Al-Alim? Maha mengetahui. Iya. Nah, maka atas dasar ini, percayakah kita kalau Allah mengetahui apapun yang kita lakukan? Percaya. Kalau betul percaya, apa pengaruhnya? Ini pengaruhnya. Pertama, tidak punya pikiran untuk melakukan yang Allah tidak suka. Betul? Bagaimana mungkin ya, saya punya pikiran melakukan yang Allah tidak suka, sementara saya percaya setiap saya melakukan apapun termasuk yang Allah tidak suka, Allah tahu. Tidak akan punya pikiran. Bapak lagi dekat sama istri. Pergi bareng. Mungkinkah Bapak punya pikiran melakukan sesuatu yang Bapak tahu istri nggak suka? Nggak. Jadi kalau ngajak perang, kan nggak ada pikiran. Kalau istri, kemampuan melihatnya terbatas. Tapi kalau Allah, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, Allah melihat. Berarti kita punya pikiran yang tetap. Ya, untuk tidak melakukan yang Allah tidak suka. Yang kedua, merasa susah dan bersalah saat terlanjur melakukan yang Allah nggak suka. Pasti akan merasa susah kan? Ada perasaan susah. Kenapa? Karena saya tahu yang saya lakukan ini Allah nggak suka. Oh, pasti susah. Pasti susah. Dan itu alamiah aja. Sealamiah kalau seandainya seorang pembantu ya tidak melakukan yang diinginkan oleh majikannya, atau melakukan yang tidak diinginkan oleh majikannya, kan pasti dia akan merasa susah. Apalagi kita dengan Allah. Nah, yang ketiganya, ya, hanya melakukan tindakan, ya, tindakan hidup yang diizinkan oleh Allah. Ini kan pengaruh dari iman. Itu baru iman kepada al-alimnya Allah. Ya, sudah membuat kita nggak punya pikiran melakukan yang Allah nggak suka, merasa susah dan bersalah saat melakukan yang Allah tidak suka, dan otomatis merasa senang kalau melakukan yang Allah suka. Ya, karena itu hanya melakukan tindakan hidup yang diizinkan oleh Allah, dan terakhir meniatkan semua tindakan hidup hanya untuk Allah. Ya, meniatkan semua tindakan hidup hanya untuk Allah. Jadi apapun tindakan hidup saya ini semuanya adalah untuk Allah. Saya ngaji ini untuk Allah. Saya salat untuk Allah. Saya tilawah Quran untuk Allah. Termasuk saya berbuat baik ke tetangga itu untuk Allah. Saya berbuat baik ke tetangga. Berbuat baiknya ke tetangga. Tapi untuknya bukan untuk tetangga, tapi untuk Allah. Sehingga ini kalau betul ya, kita iman kepada Allah, tetangga yang kita baiki membalas kebaikan kita dengan keburukan. Masalah nggak? Nah, iya, nggak masalah. Tapi rasanya seneng atau dongkol? Nah, kalau masih bisa dongkol itu berarti imannya kemana? Kan berarti amalnya bukan untuk Allah.
Nah, amal yang diniatkan untuk Allah, inilah yang nanti akan menjadi amal salih. Yang kriterianya ada dua. Ya, dua kriteria amal itu dikatakan salih. Yang pertama dilakukan semata karena rahmat Allah. Jadi betul-betul saya berbuat baik, beramal salih ini adalah rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah nggak mungkin saya bisa beramal salih. Jadi ada kesadaran seperti itu. Saya baik sama tetangga, ini rahmat Allah. Saya bisa ngaji begini, ini rahmat Allah. Ini rahmat Allah. Karena kalau bukan rahmat Allah, Bapak Ibu, yang rahmat Allah, ada saja. Ada saja alasan-alasan yang kemudian kita anggap sebagai pembenar. Ya, saya tidak melakukan amal. Tapi kalau sudah karena rahmat Allah, Pak Bu, kalau seandainya kita nggak mau senyum kepada yang memang dia nggak senyum sama kita, itu kita merasa salah nggak? Soalnya kemarin saya senyumin dia nggak senyum. Hari ini ketemu lagi, kira-kira senyum nggak? Nggak. Iya. Kita ada alasan nggak? Ada. Ada. Alasan, kenapa tidak senyum? Karena dia nggak senyum. Itu alasan yang baik atau alasan yang belum bisa dikatakan baik? Belum bisa dikatakan baik. Iya. Tapi kalau sudah dapat rahmat Allah, diabaikan segala alasan yang menghalangi dia untuk melakukan amal kebaikan. Jadi kekuatan rahmat Allah itu memang luar biasa. Ayo ngaji yuk. Paling materinya sama dengan kemarin. Paling materinya itu aja. Dia merasa salah nggak untuk tidak ngaji? Nggak, karena dia merasa ada alasan. Padahal Bapak Ibu, kalau dia mau datang di tempat pengajian, dia dapatkan rahmat Allah nggak? Ya. Jadi memang betul-betul semua amal baik kita itu hanya terjadi karena rahmat Allah, dan itu disadari betul oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah nggak mungkin. Nggak mungkin saya bisa beramal baik, beramal solih, beribadah. Nah, selain dilakukan semata karena rahmat Allah, yang keduanya hanya ingin mendapat rahmat Allah. Saya tidak berharap lain dari amal saya ini selain hanya mendapatkan rahmat Allah. Jadi mencukupkan harapan itu pada rahmat Allah. Kenapa? Ya karena memang nggak ada yang lebih bernilai selain rahmat Allah. Tidak ada yang bernilai selain rahmat Allah. Nah, bagaimana kalau seandainya saya beramal biar saya dapat surga? Boleh nggak Bapak Ibu? Iya, saya beramal baik ini biar saya masuk surga. Boleh? Boleh. Iya, boleh. Cuma itu tepat atau nggak tepat? Kan berarti tujuannya adalah biar saya masuk surga. Salah. Sebenarnya kalau mau dikatakan salah, ya salah. Loh, kenapa salah? Karena besok kita masuk surga itu karena apa? Berarti yang tepat, saya beramal baik biar saya dapat surga atau biar dapat rahmat Allah? Rahmat Allah. Berarti rahmat Allah itu dibanding surga lebih berharga mana? Rahmat Allah. Surga kita peroleh kapan? Nanti di akhirat. Betul? Iya. Surga itu kita peroleh nanti di akhirat. Rahmat Allah kita peroleh di mana? Di dunia. Lewat apa kita mendapatkan rahmat Allah? Lewat amal salih. Iya, lewat amal salih. Nah, amal salih itu akan membuat kita mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah ini yang membuat kita masuk surga. Berarti dibanding surga dengan amal salih lebih nikmat mana? Kan dengan amal salih kita dapat rahmat Allah. Rahmat Allahnya kita rasakan kapan? Sekarang kan?
Ketika kita melakukan amal soleh itu. Ya. Nah, sementara dengan rahmat Allah itu kita akan mendapatkan surga. Kapan? Nanti di akhirat. Tapi kita mendapatkan surga kan karena kita mendapatkan rahmat Allah. Berarti lebih nikmat mana? Surga atau rahmat Allah? Rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu kita rasakan waktu kita melakukan amal salih. Berarti dibanding nikmatnya surga dan nikmatnya amal salih, lebih nikmat mana? Amal salih. Sungguh amal salih itu nikmatnya melebihi surga. Ya. Amal salih itu nikmatnya melebihi surga. Ya, nanti akan kita jelaskan bahwa amal soleh itu nikmatnya melebihi surga. Iya, melebihi surga. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Nah, kalau orang sudah merasakan amal soleh itu nikmatnya melebihi surga, ya, karena amal soleh itu adalah rahmat. Dan rahmat inilah yang membuat kita masuk surga. Berarti memang betul amal soleh itu nikmatnya melebihi surga. Berarti waktu orang melakukan amal soleh rasanya apa? Bahagia. Bahagianya bahagia apa? Mulia. Bahagianya adalah bahagia mulia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, in saratka hasanatuka. Kalau kebaikanmu membuatmu bahagia. Hasanat adalah amal kebaikan yang dilakukan karena iman. Jadi hasanat itu ya sama dengan amal salih. Kalau amal solehmu membuatmu bahagia, wasaat kasayyi'atuka, dan amal jelekmu membuatmu susah, fa'anta mu'min. Maka engkau adalah seorang mu'min. Ya, engkau adalah seorang mu'min. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita merasakan nikmatnya amal soleh itu karena apa? Karena kita melakukannya dengan iman. Iya. Karena kita melakukannya dengan iman. Iman ini yang akan menjadikan amal soleh itu rasanya nikmat. Yang nikmatnya amal soleh itu tidak bisa dikalahkan oleh nikmatnya makanan dan minuman surga. Iya. Nggak bisa dikalahkan oleh nikmatnya makanan dan minuman surga. Karena iman itu, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ibarat kita makan ya menjadi lidah. Lidahnya amal itu iman. Jadi seperti orang makan tapi nggak pakai lidah. Ya. Ibu dikasih sate, ya, yang itu sate terkenal di Jogja ini. Nggak usah disebut namanya. Ya. Dan Bapak Ibu dikasih itu sate. Satu porsi isi 8. Nah, tapi waktu mau makan, yang ngasih bilang begini, silakan Bapak Ibu satenya dinikmatin. Iya, silakan Pak dimakan, tapi tolong jangan dikunyah ya. Langsung ditelan. Mau nggak Bapak Ibu? Mendingan nggak usah makan. Apa nikmatnya makan sate nggak dikunyah? Iya. Pokoknya jangan pakai lidah, lidahnya diplester. Senikmat apapun sate nggak terasa nikmatnya. Maka orang kalau melakukan amal baik tidak disertai dengan iman, seperti apapun amal baik itu tidak akan terasa nikmatnya, sehingga amal baiknya tidak akan bisa disebut sebagai amal salih. Karena itu tidak ada yang membuat amal salih ya membahagiakan selain karena iman. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi betul-betul iman ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, iman ini menjadi hal yang sangat penting. Karena dialah yang membuat kita merasakan nikmat bahagianya di dalam melakukan amal salih. Dan yang tadi kita sampaikan, bahagia karena amal salih. Ya. Dan amal salih itu adalah amal yang kita lakukan karena iman. Tahukah kita Bapak Ibu, tidak bisa hilang sampai kita bertemu Allah.
Jadi kalaulah kita melakukan amal soleh, apapun amal solehnya, ya, sholat semisal kita bahagia. Ya. Setelah itu kita zikir bahagia. Karena kita melakukannya karena iman. Ya. Melakukannya karena iman. Baca Quran karena iman. Itu bahagianya kita melakukan amal soleh tidak akan hilang sampai nanti kita ketemu Allah. Tidak akan hilang sampai kita ketemu Allah. Nih, sang ibu ya Allah. Ya. Beliau pedagang keliling pakai sepeda. Gerimis, harus pakai mantel. Ya, nunggu pembeli. Beliau apa, Bapak Ibu? Baca Quran. Ya, Pak Bu, kalau orang seperti beliau, ya, kemudian ya, di tengah-tengah kesibukan beliau masih mau baca Quran, itu kira-kira kuat dugaannya beliau baca Quran karena dorongan apa? Iman. Ya, dorongan iman. Itu bahagianya tidak akan hilang sampai ketemu dengan Allah. Ketemu itu artinya bermuajah. Kita melihat wajah Allah. Tidak akan hilang. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita sudah sampai di surga, ya, Ibu duduk di sebelah kanan, ya, di depan Ibu siapa, Bu? Kok nggak langsung jawab, Bu? Jangan deh, jangan orang itu. Lo kenapa jangan orang itu? Semuanya kapok deh, cukup di dunia aja ketemu. Iya, nah itu istri abal-abal. Istri yang istri sejati, ya, seperti apapun suami, doa ibu adalah jadikan beliau suamiku di dunia, jadikan beliau suamiku di surga. Ya, bapak-bapak juga sama doanya, Pak. Ya Allah, secerewet apapun istri, sebawel apapun istri, semenjengkelkan apapun istri saya di dunia, saya mohon jadikan dia istri hamba di dunia, istri hamba di surga. Iya. Pernah doa begitu, Pak? Ya enggak lah, wong istrinya enggak cerewet. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iya kita sudah duduk berhadapan dengan pasangan hidup kita, kemudian dihidangkan makanan, minuman surga yang nikmatnya nggak usah ditanya. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbi bashar, kata hadis qudsi. Ya, kenikmatan surga itu enggak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, bahkan terbersit di hati pun belum pernah. Tapi tahukah kita Bapak Ibu, waktu di depan kita terhidang makanan, minuman yang lezat, yang nikmat, segala keindahan ada. Saat itulah kita pasti akan terkenang dengan segala kebaikan kita waktu hidup di dunia. Kita akan terkenang dengan sujud-sujudnya kita, dengan tahajud-tahajudnya kita, dengan semua ibadah dan amal saleh kita. Dan pada saat kita mengenang semua kebaikan-kebaikan kita waktu di dunia, kenikmatannya tidak bisa dikalahkan oleh kenikmatan makanan dan minuman surga. Iya, enggak. Satu-satunya yang bisa mengalahkan kenikmatan kita waktu di surga adalah ketika kita bertemu dengan Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, kalau ini udah segala-galanya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wajar kalau sampai ada seorang alim, seorang salih, ya, di masa hidupnya di dunia beliau bermunajat kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya semua ibadah, semua amal soleh hamba yang hamba lakukan ketika hidup di dunia saat ini menjadikan hamba kelak nanti masuk surga, apakah nanti di surga hamba masih boleh sholat, ya Allah? Apakah di surga saya masih boleh ibadah, masih boleh ruku, masih boleh sujud, masih boleh membaca ayat-ayat-mu, mengumandangkan kalimat-mu? Apakah masih boleh, ya Allah? Kalau seandainya nanti saya di surga, kok nggak boleh lagi sholat, nggak boleh lagi ruku, nggak boleh lagi sujud?
maka di manakah letak nikmatnya saya berada di dalam surga. Berarti orang seperti ini, waktu dia beribadah di dunia, itu rasanya rasa apa? Rasa yang mengalahkan segala rasa yang ada di surga. Karena beliau membayangkan nanti di surga kok nggak boleh lagi sholat, nggak boleh lagi ruku lah. Di mana letak nikmatnya saya di surga? Padahal di surga dihidangkan apa? Makanan, minuman yang lezat. Ya. Berarti bagi orang seperti ini, ibadah jauh lebih nikmat daripada hidangan surga. Dan sebenarnya Bapak Ibu yang rahmat Allah, kalaupun nanti kita di surga, dan di surga sebenarnya sudah nggak ada hukum, sudah nggak ada kewajiban. Tapi kalau di surga kita pengen sholat, dibolehkan nggak? Kita pengen baca Quran, bolehkan nggak? Dibolehkan. Dan disitulah kita akan merasakan betapa membaca Quran lebih nikmat daripada menikmati hidangan, makanan, dan minuman surga. Jadi itulah sebenarnya hakikat dari kenikmatan surga. Jauh dari apa yang, ya meskipun memang di surga itu kan yang sering digambarkan pokoknya hidupnya nikmat, hidupnya bahagia. Tapi tetap saja yang lebih membuat kita bahagia adalah kalau kita sudah, oh inilah kenangan-kenangan waktu kita di dunia, sholatnya kita, sujudnya kita. Ya, sekali lagi, ini yang kelak nanti akan membuat kebahagiaan kita di surga punya nilai tersendiri. Iya, punya nilai tersendiri. Nah hadirin, karena itu saat kita beramal salih, ya, apapun amal salihnya, ya, apapun amal salihnya, ya, kita katakan tadi, kenikmatan dan kebahagiaannya tidak akan pernah hilang. Kalau tidak akan pernah hilang, berarti logikanya apa? Jadi katakanlah tadi pagi Bapak Ibu salat subuh. Iya, salat subuh. Itu kita merasakan nikmat bahagia yang luar biasa. Dalam keadaan nikmat bahagianya kita salat subuh belum hilang, nanti kita ketemu waktu zuhur. Iya, kita kembali salat. Kita mendapatkan apa? Kenikmatan dan kebahagiaan yang baru. Yang berbeda dengan kenikmatan dan kebahagiaan kita salat subuh. Ya. Belum hilang nikmatnya salat zuhur, ketemu asar. Belum hilang, ketemu maghrib, ketemu isya, kembali ketemu subuh. Kalau terus saja kita melakukan amal salih, maka sejatinya waktu kita melakukan amal salih, ya, ibadah-ibadah kita kepada Allah, itu sebenarnya yang terjadi apa Bapak Ibu? Sejatinya kita sedang mentransfer kebahagiaan ke rekening tabungan kehidupan kita. Betul Bapak Ibu? Kebahagiaan kita akan terkumpul menjadi tabungan. Kebahagiaan kita akan terkumpul menjadi tabungan, tabungan kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang saya peroleh dari sholat, ada kebahagiaan yang saya peroleh dari tilawah Quran, ada kebahagiaan yang saya peroleh dari sedekah, dari mengaji. Dan itu tiap hari Bapak Ibu, tiap hari kita menabung kebahagiaan. Ya, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang memuliakan. Ini kebahagiaan yang kita peroleh dari mata air yang sesungguhnya yaitu amal salih. Iya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti tabungan amal baik kita iya, itu kira-kira sudah berapa? Sudah pernah lihat bukunya Bapak Ibu? Iya. Berapa nominal kebahagiaan di tabungan kehidupan kita? Iya, belum tahu. Pengen tahu? Pengen. Baik, kalau pengen, kita coba sama-sama menghitung ya. Berapa tabungan kebahagiaan yang kita peroleh dari amal-amal soleh kita. Tidak semua amal soleh kita hitung ya, karena waktunya nggak cukup. Kita coba hitung dari satu amal soleh saja yang biasa kita lakukan. Apa itu? Salat.
Ya, kita ingin menghitung tabungan bahagia yang kita peroleh dari amal salat. Kira-kira Bapak Ibu satu kali salat, Bapak Ibu nabung ya transfer kebahagiaan kira-kira senilai berapa? Nggak tahu. Baik, kalau nggak tahu, iya. Mungkin nggak satu kali sholat kita transfer kebahagiaan senilai, ya. Tapi sebelum kita bicara tentang nilainya, ya kenapa sholat? Ya. Karena sholat itu kata Nabi, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya, telah dijadikan, ini kata Nabi, telah dijadikan penyejuk hati penenang jiwaku itu ada di dalam sholat. Jadi bagi Nabi, ya, sholat itu qurratu ain. Iya, qurratu ain, penyejuk mata. Kita qurratu ainnya siapa, Pak? Istri ya, anak. Makanya doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Padahal sebenarnya ada qurratu a'yun yang lain. Yang ini lebih terasa. Apa itu? Salat. Iya, kenapa? Karena kalau sholat itu kan berarti menghadap Allah. Kita langsung qurratu a'yunnya ya dari Allah. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi ini yang menjadi uswah bagi kita. Iya. Suatu saat Bilal ya, menyampaikan, Rasul saya capek. Iya, saya lelah lahir batin. Iya, apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu, kalau capek pikiran biasanya Ibu ngapain, Bu? Tidur. Ya, bapak-bapak bolang ya, Pak, ya, ambil sepeda. Kenapa? Pusing ini. Cari apalah gitu. Tapi apa nasihat Rasul kepada Bilal? Ya Bilal, akhirnya Nabi salah. Ya Bilal, ya. Wahai Bilal, akhirnya senangkan kita, bahagiakan kita, rehatkan kita, istirahatkan kita, bisolati dengan salat. Ya. Jadi istirahat pikiran itu ya dengan salat. Kenapa? Karena dengan salat ada pencerahan. Ya, ada kebahagiaan, ada kesenangan. Ya. Maka kita ingin sama-sama menghitung tabungan bahagia yang kita peroleh dari amal salat. Karena salat itu memang menjanjikan kebahagiaan yang nyata. Nah, berapa nilai kebahagiaan yang kita peroleh dari salat? Mungkin enggak, waktu kita salat kita mentransfer 300.000 kebahagiaan ke rekening tabungan hidup kita. Mungkin enggak Bapak Ibu? Mungkin. Mungkin. Bahkan bisa lebih. Bisa lebih dari 300.000. Ya. Tapi dari mana angka 300.000 ini? Sebenarnya ini agak-agak nggak sopan ya menghargai sholat kok dengan 300.000. Tapi kan kita sama-sama ingin menghitung kadar kebahagiaan, tabungan kebahagiaan. Karena pengen menghitung kan ya mau nggak mau harus memunculkan angka. Ya, kalau nggak ada angkanya kan nggak bisa dihitung. Dan angka 300.000 ini sebenarnya adalah angka yang rendah. Kenapa kemudian kita menemukan angka 300.000? Logikanya begini. Ada seorang rakyat, iya, dia diundang oleh rajanya. Bagi seorang rakyat, diundang raja itu kehormatan bukan? Ya, iya. Kehormatan sekaligus kemuliaan. Ya, karena merasa diundang, dipanggil, ya, si rakyat ini kan langsung siap. Dan karena dipanggil raja, ya, maunya dia pas menghadap raja itu dengan sebaik-baiknya penampilan. Ya, karena itu diusahakan ya, dengan penampilan terbaik. Ya, salah satunya pakai sepatu. Jadi dibela-belain beli sepatu. Dia beli sepatu harga 300.000. Bagi rakyat, iya, 300.000 itu ya lumayan besar. Berangkat dia ke istana. Begitu sampai ke istana, ternyata masuk ke istana harus lepas sepatu. Sebagaimana yang lain. Nah ini saya tandai sepatunya si rakyat tadi. Dilepas. Setelah itu dia pun menghadap sang raja. Nah waktu menghadap raja kan ada dialog. Nah, waktu dialog itu raja mengungkapkan kekagumannya, sang raja menyampaikan pujiannya, menyampaikan cintanya kepada sang rakyat,
Dan kemudian raja bertitah, tolong untuk rakyatku ini berikan apa saja yang dia minta. Raja bertitah begitu, tolong untuk rakyatku ini berikan apa yang dia minta. Dia menghadap raja hanya sekitar 4-5 menit. Tapi sempat ada dialog seperti tadi. Selesai 4-5 menit menghadap sang raja, sang rakyat ini undur diri untuk pulang. Rasanya ketika undur diri, tidak lagi menghadap raja, ini rakyat ini sedih atau bahagia? Bahagia. Kebayang bahagianya kayak apa Bapak Ibu? Luar biasa ya. Masih terngiang betapa sang raja menyampaikan kekagumannya, pujiannya, rasa syukurnya. Dan kemudian mengatakan untuk rakyatku ini berikan apa yang dia minta. Bahagianya luar biasa. Pulang dia. Nah, waktu pulang keluar dari istana, ya, kan menuju ke tempat di mana dia melepas sepatu. Pas ke sana ternyata dia lihat sepatunya nggak ada. Kan sepatunya di situ tadi. Sepatu harga 300.000 hilang. Itu sang rakyat tadi, kebahagiaannya ketemu raja berkurang nggak? Berkurang. Kalau sampai sang rakyat tadi kebahagiaannya berkurang gara-gara sepatunya hilang, sampai kemudian dia bilang, ini gara-gara menghadap raja ini sepatu saya harga 300.000 hilang. Kalau sampai rakyat bilang seperti itu kira-kira saking apanya? Kalau dibilang saking bodohnya kok masih terlalu sopan nih. Ini kayaknya saking dungunya ini. Nggak mungkin rakyat itu berkurang kebahagiaannya gara-gara sepatunya hilang. Kenapa? Dia masih ingat pujian sang raja. Dia masih ingat kata-kata raja apa? Berikan untuk rakyatku ini apa saja yang dia minta. Sepatu harga 300.000 hilang berarti bagi dia persoalan kecil atau persoalan besar? Kecil. Mengurangi kebahagiaan menghadap raja? Enggak. Betul Bapak Ibu? Iya. Berarti nilai kebahagiaan sang rakyat ini menghadap rajanya kira-kira senilai berapa? Ya senilai sepatu dia yang hilang. Karena sepatu dia hilang nggak masalah. Bahkan kalau seandainya sepatunya harga 500.000 masalah nggak? Enggak. Enggak, kenapa? Saya mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa karena saya menghadap Allah, bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Raja, ya maaf. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Sekarang kita mendengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa? Sudah zuhur. Ya, itu suara azan. Azan itu panggilan siapa? Allah. Memanggil siapa? Ya, salah satunya kita. Kita dengar azan itu kita dipanggil oleh Allah. Itu sebenarnya kehormatan nggak Bapak Ibu? Ya Allah, terima kasih. Engkau masih izinkan saya mendengar panggilan. Itu kehormatan. Ya. Karena itu panggilan Allah, apa yang kita lakukan? Segera menghadap Allah. Di mana kita menghadap Allah? Di rumahnya. Rumah Allah di mana? Masjid. Ya. Maka berangkatlah kita ke masjid untuk sholat memenuhi panggilan Allah. Pas kita ke masjid ternyata kita pakai sepatu harga 300.000. Sesampainya di masjid sepatunya diapakan? Nah, dilepas. Ini sepatu bapaknya. Harga 300.000. Ya, setelah itu kemudian mulai sholat. Waktu sholat itu artinya apa? Kesempatan untuk menghadap sepenuhnya. Ya. Kesempatan kita untuk sepenuhnya menghadap Allah. Bukankah di dalam doa iftitah kita menyatakan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya Allah,
Maaf, ini wajah itu sungguh aku hadapkan diriku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita sedang menghadap Allah waktu sholat itu. Dan karena kita menghadap Allah, ada dialog nggak antara kita dengan Allah? Ada. Ya ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita wujud dari dialog antara kita dengan Allah, khususnya waktu kita membaca surat Al-Fatihah. Begitu kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah langsung menjawab, Hamidani Abdi, hambaku telah memujiku. Kita lanjut Ar-Rahman Rahim, Allah langsung menyambut, Athna alayya abdi, hambaku kembali memujiku. Jadi Allah langsung menjawab. Karena itulah para fuqaha mengatakan sebaiknya waktu kita membaca surat Al-Fatihah itu sunnahnya adalah seayat. Kenapa? Karena tiap ayat Allah menjawab. Kita pun lanjut Maliki Yaumiddin. Apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi Allah langsung menjawab, hambaku telah memujiku, wa fawwadha ilayya abdi, dan dia telah menyerahkan urusannya kepadaku. Jadi waktu kita mengatakan Malik Yaumiddin, Allah langsung jawab, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Kemudian kita pun melanjutkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi. Kalau ini memang urusannya antara aku dengan hambaku ini. Iya. Urusannya adalah antara hambaku, antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, kata Allah. Dan untuk hambaku ini apa saja yang dia minta. Untuk hambaku ini apa saja yang dia minta. Ya, padahal kita mengatakan apa? Wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kata Allah, ya, untuk hambaku ini apa saja yang dia minta. Ya, kemudian kita sampai di 2 ayat terakhir, Allah pun langsung menjawab, hadzal ya abdi, ini untuk hambaku. Kita minta apa? Ihdinas syiratal mustaqim. Allah langsung katakan, hadzal ya abdi, ini untuk hambaku. Ya, aku tunjukkan hambaku ini ke jalan yang lurus. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa saja yang dia minta. 2 kali Allah menyatakan itu. Untuk hambaku apa saja yang dia minta. Dialog ini ada. Iya, dialog ini ada. Karena Rasul menyampaikannya. Ini sesuatu yang betul-betul kita imani. Kita iman betul waktu kita membaca Al-Fatihah, memang Allah menyampaikan seperti ini kepada kita. Dan kalau betul Bapak Ibu, Allah menyatakan seperti ini kepada kita, kan ini artinya Allah memuji kita. Allah menyanjung kita. Allah mengistimewakan kita. Bahkan Allah mengatakan untuk hambaku apa saja yang dia minta. Bapak Ibu, kira-kira seselesainya sholat, perasaan kita diliputi oleh rasa apa? Bahagia. Bahagia biasa atau luar biasa? Luar biasa. Yang rasanya sulit untuk diceritakan kebahagiaan kita. Selesai kita menghadap Allah, yang itu waktunya berapa menit? Ya cuma 4-5 menit saja kan kita menghadap Allah. Tapi mendatangkan kebahagiaan yang amat sangat luar biasa. Ya udah selesai. Ya, kita pun kemudian pamit meninggalkan rumah Allah. Begitu kita meninggalkan masjid, kita kan menuju ke tempat di mana kita melepas sepatu. Dan ternyata sepatu kita nggak ada. Tadi kan di situ Bapak Ibu. Begitu lihat sepatu nggak ada, ngurangi kebahagiaan kita nggak? Sepatu harga 300.000 hilang. Iya. Itu nyesek nggak, Bang? Tapi ada nggak yang bilang begini? Ini kakak-kakak sholat jamaah di masjid. Tahu gini mendingan saya sholat di rumah. Coba kalau saya sholat di rumah, iya,
Sepatu saya nggak hilang. Gara-gara sholat di masjid sepatu jadi hilang. Ada nggak yang bilang begitu? Ada. Ada. Allah dengar nggak? Oh, itu bisa dibayangkan. Iya. Tapi kalau betul-betul ya kita memahami dialog tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepatu cuma 300.000 menjadi sesuatu yang tidak ada nilainya. Iya. Hatta seandainya sepatu kita harga 500.000, harga 1 juta, masalah nggak? Aslinya enggak. Tapi prakteknya, tapi dari sini kan kita jadi paham ya, dari mana angka 300.000. Ya, meskipun jelas ini nggak akan sepadan. Lebih dari 300.000. Nilai kebahagiaan. Ya karena sepatu kita hilang nggak mengurangi kebahagiaan kita. Tidak mengurangi kebahagiaan kita melakukan sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mengurangi. Berarti setidaknya nilai sholat kita itu ya 300.000 bahkan bisa lebih. Tapi katakanlah kita angkat angka 300.000 nih Bapak Ibu. Iya. Nah kita coba hitung. Dengan satu asumsi, kita hitung sholat kita sejak usia 10 tahun. Iya. Sejak usia kita 10 tahun. Nah, usia kita ya saat ini 30 tahun nih. Ini ada beberapa wajah yang kelihatannya masih 30 tahun. Ya, masih Sigit ini kan kayaknya masih 30-an tahun nih. Iya. Kalau usia kita 30 tahun berarti masa sholatnya 20 tahun. Iya. Sholat kita lakukan harian, berarti 20 tahun harus kita rubah dalam hari. Iya. Berarti jatuhnya berapa? Setahun 360 hari. Berarti 20 kali 360. Jumlah hari selama 20 tahun. Sehari kita sholat berapa kali? Masih 5. Maksud saya udah nggak 10 lagi. Ini sholat wajibnya saja 5 kali. Minimal kita ambil yang wajibnya. Ya, yang memang ini pasti kita lakukan. Ya, berarti kalau begitu jumlah sholatnya berapa? 7.200 kali 5. Berapa? 36.000. Ya, 36.000 kali kita sholat. Satu sholat ya, menyumbang kebahagiaan senilai 300.000. Berarti berapa kebahagiaan yang kita dapatkan? 36.000 kali 300.000. Berapa Bapak Ibu? Nggak usah menghitung, saya sudah hitung. 10,8 M. Itu tabungan kebahagiaan yang kita dapatkan dari sholat. Baru dari sholat. Itu pun sholat wajib. Dan itu kalau Bapak Ibu usianya 30 tahun. Kalau usianya 50 tahun, 21,6 M. Itu pun kalau nilai sholatnya 300.000. Padahal bisa lebih. Bisa nilai kebahagiaannya 1 juta. 300.000 ini sebenarnya nilai yang nggak sopan. Iya, tapi dari 300.000 saja berarti, ya Allah. Itu baru dari sholat. Padahal, iya, amal soleh kita tidak cuma sholat kan. Sholat juga nggak cuma wajib, ada sholat sunnahnya, iya. Ada puasanya, ada sedekahnya, ada tilawah Qur'annya, ada ngajinya, ada nolong tetangganya, nolong sesama. Itu kalau di total semua amal soleh kita, sebenarnya mungkin nggak hari ini Bapak Ibu, tabungan kebahagiaan kita ya senilai 10 miliar. Mungkin? Sangat mungkin. Bayangkan Bapak Ibu punya tabungan 100 miliar. Dalam keadaan Bapak Ibu punya tabungan 100 miliar kebahagiaan, ada orang yang menghina Bapak Ibu. Yang nilai penghinaannya itu 100.000.
Karena beliau menghina sendal kita. Yang sendal kita harga 100.000. Iya. Nah kalau harganya cuma 100.000 kan berarti nilai penghinaannya sebenarnya ya di bawah itu. Iya. Karena kan harga sendalnya 100.000. Alah sendal murahan semisal ya. Sendal jelek. Pokoknya kita dihina orang yang nilai penghinaannya 100.000. Ngaruh nggak penghinaan itu? Nah, kenapa enggak? Karena saya punya kebahagiaan nilainya 100 miliar. Ya, orang menghina itu sebenarnya orang yang pengen apa? Orang yang pengen mengambil kebahagiaan kita. Betul Bapak Ibu? Ya, dia pengen ngambil kebahagiaan kita, tapi kok ngambilnya cuma 100.000. Terpengaruh? Ya enggak. Bahkan kita berpikir apa? Ya Allah, ini kok dia cuma ngambil 100.000. Karena ini logikanya, orang kalau menghina orang lain itu tanda berarti hidupnya bahagia enggak? Enggak. Hanya orang yang hidupnya sedang tidak bahagia yang menghina orang lain. Orang kalau hidupnya bahagia nggak mungkin punya pikiran menghina orang lain. Nah buat apa saya udah bahagia kok pakai menghina? Karena menghina orang lain kan mengambil kebahagiaan orang lain. Nah, saya udah bahagia buat apa saya mengambil kebahagiaan orang lain? Tapi ini orang menghina, kan kita punya pikiran berarti dia orang hidupnya sedang tidak bahagia. Dia pengen mengambil kebahagiaan saya, tapi kok ngambilnya cuma 100.000. Bagi dalam pikiran kita, itu sudah cukup membuat dia bahagia belum? Ya belum. Belum. Nah kalau belum, kita apakan? Kita tambahkan kebahagiaan itu untuk dia. Cara menambahkannya, balaslah keburukan dia dengan kebaikan. Dan itulah ayat yang mengatakan idfa' billati ahsan, itu betul. Tolaklah, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Kira-kira pikiran kita membalas keburukan orang dengan kebaikan itu gimana Bapak Ibu? Sulit atau mudah? Jadi kan perumpamaannya kalau ini wujudnya uang ya. Bapak Ibu punya uang 100 miliar. Terus ada orang yang mengambil uang Bapak Ibu nilainya 100.000. Bapak Ibu terusik nggak? Ya, enggak. Mempengaruhi nggak? Enggak. Kita malah berpikir, apa berpikirnya kita? Ini orang pasti nggak punya uang. Karena hanya orang yang nggak punya uang yang mau ngambil uang milik orang lain. Kan pikiran lurus kita seperti itu. Ya kita menyampingkan orang-orang rakus memang ya. Bawang banyak masih ngambil uang orang lain kan dia rakus. Tapi kan secara kodrati, kalau sampai ngambil uang orang lain berarti dia nggak punya. Tapi kok dia ngambilnya cuma 100.000. Dalam pikiran kita itu sudah cukup atau kurang? Ya kurang. Pak, kok cuma 100.000? Dalam pikiran kita akan cukup kalau 1 juta. Maka kita apakan? Nuntut 100.000 untuk dikembalikan atau kita tambahin? Tambahin. Dan kalau kita tambahin 900.000, ngurangin kebahagiaan kita punya uang 100 miliar nggak? Nggak. Pak, Bu, bayangkan kalau orang punya uangnya cuma 100.000. Kok diambil semuanya? Ngamuk nggak, Pak? Ngamuk. Nah, saya punya uang segitu. Bapak Ibu, orang kalau dihina, ada nggak yang ngamuk? Berarti kalau ada orang dihina ngamuk itu tandanya apa? Dia kaya atau miskin bahagia? Miskin bahagia. Ya. Tapi inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang menjadi pertanyaan kita kan. Kita kalau dihina sering terusik nggak oleh penghinaan itu? Nah kalau terusik berarti kita ini miskin atau kaya bahagia. Nah kalau miskin bahagia, kemana tabungan kebahagiaan yang kita peroleh dari amal-amal saleh yang kita lakukan? Ini betul-betul menjadi pertanyaan mengapa amal saleh belum membuat kita kaya, bahagia, mulia.
Iya, kenapa? Ya, karena kalau orang betul-betul Bapak Ibu yang rahmat Allah, kaya bahagia dihina itu nggak akan terusik. Dan kadang kita kan melihat ya, ada orang-orang dihina, dicaci maki, dikata-katain gitu. Nggak terusik dia. Dia nggak membalas gitu ya. Nggak membalas dengan keburukan. Iya. Malah beliau membalas dengan kebaikan juga. Kan bayangkan kalau seandainya ada orang-orang seperti ini jadi pemimpin tuh bagus nggak Bapak Ibu? Oh bagus. Bisa dibayangkan ada dia katanya pantas untuk jadi calon pemimpin. Begitu dihina, udah balesnya itu luar biasa. Ya kan kebayang kalau orang seperti ini jadi pemimpin. Iya, dia belum selesai dengan dirinya dan dia belum bahagia, dia nanti akan menuntut untuk dibahagiakan. Tapi setidaknya ke kita dulu Bapak Ibu, mengapa? Nah, kalau ini sekaligus sebagai akhir, Bapak Ibu, bahagia mulia, iya, yang menjadi impian kita, ternyata dia itu punya sifat. Apa sifatnya? Ya, sifat dia itu sangat pencemburu. Bahagia mulia itu sangat pencemburu. Cemburunya di mana? Dia sangat tidak rela kalau kita melirik atau dilirik oleh bahagia sia-sia, apalagi hina. Iya. Nah, ini yang menjadi penyebab. Iya. Jadi sangat pencemburu. Jadi kalau kita main mata sama bahagia sia-sia, main mata sama bahagia sia-sia itu artinya apa? Artinya kita beramal sholih, tapi amal sholihnya untuk kesenangan dunia. Mungkin nggak itu Bapak Ibu? Mungkin. Ya, amal sholih tapi untuk kesenangan dunia. Ya, saya mau ngaji ya. Ya. Amal sholih kan? Lumayan dapat snack enak gitu. Semisal. Iya, semisal. Itu berarti dia ngaji, motifnya apa? Kesenangan dunia. Apakah dia akan mendapatkan bahagia mulia? Enggak. Dia ngaji memang bahagia, tapi kan bahagianya jadi bukan bahagia mulia. Bahagia mulia menendang orang seperti ini. Saya nggak butuh dengan orang yang masih main mata dengan kesenangan dunia. Apalagi main mata dengan si hina. Iya, main mata dengan si hina. Melakukan amal soleh biar dipuji orang. Dipuji orang namanya ria. Ria itu dosa enggak? Wah, ya. Iya, bahagia mulia enggak? Orang yang ya masih main mata tadi. Iya. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua kita kan punya masa lalu melakukan perbuatan dosa. Punya masa lalu senang dengan kesenangan dunia. Betul? Betul Bapak Ibu? Artinya kesenangan dunia itu statusnya bagi Bapak Ibu apa? Mantan. Betul? Kan mantan. Kenapa? Karena dulu saya pernah betul senang dengan kesenangan dunia. Alhamdulillah sekarang saya udah taubat. Iya, saya udah nggak lagi dengan kesenangan dunia. Tapi kesenangan dunianya masih ada. Masih ada nggak Bapak Ibu? Masih ada. Kan statusnya mantan. Tapi Bapak Ibu sekarang sudah beralih. Iya, pada amal mulia. Pada amal salih. Iya. Pada amal salih yang membuat ibu bapak bahagia mulia. Tapi kan kebayang kalau seandainya ada suami istri udah menikah, satu saat iya suaminya main mata dengan mantannya. Itu istrinya cemburu nggak? Wajar nggak? Wajar. Iya. Bakal diapakan nih suami? Kan bakalan di-open. Iya. Di-open. Nah, dalam kehidupan sebenarnya sama. Kita sekarang sudah hijrah, ingin mengisi hidup ini dengan amal salih agar saya bisa mendapatkan bahagia mulia. Main mata dengan si mantan. Apalagi kalau mantannya mantan si hina. Iya. Karena bedanya kalau kesenangan dunia, itu mantan yang tidak disukai oleh amal salih. Tidak disukai.
Tapi kalau si hina itu mantan yang dibenci oleh amal salih. Jadi dibayangkan kalau main matanya dengan mantan yang dibenci oleh, ya, wah itu lebih-lebih. Berarti kalau begitu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah agar ya kita betul-betul setia dengan amal salih, setia dengan bahagia mulia. Ya, sampai akhir hayat betul-betul bahagia saya bukan bahagia sia-sia, na'udzubillah, apalagi bahagia hina. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Ya. Ini yang mengatakan siapa Bapak Ibu? Allah. Allah sudah menyatakan kesenangan dunia itu menipu. Maka ini yang harus kita lakukan. Allah menyebut seperti ini itu tidak hanya di satu ayat Bapak Ibu. Allah mengulang di beberapa ayat. Kalau Allah mengulang berarti artinya apa? Allah serius, Allah sungguh-sungguh memberitahukan kepada kita bahwa kesenangan dunia itu menipu. Tapi dipikir-pikir kesenangan dunia itu menarik nggak Bapak Ibu? Kesenangan dunia itu menarik, baik. Seandainya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu kedatangan tamu sosok yang bagi Bapak Ibu betul-betul sangat menarik, sangat menawan, sangat santun, ya berbudi, pokoknya segalanya itu menawan. Ya, tapi Bapak Ibu tahu dia ini penipu. Bapak Ibu tahu dia itu penipu. Dia datang ke rumah kita. Bapak Ibu bukakan pintu atau tutup pintu? Kenapa tutup pintu? Dia penipu. Itu yang membuat kita akan selamat. Betul? Kalau betul, sudahkah kita menutup rapat-rapat pintu hidup kita dari sang penipu kehidupan? Siapa? Kesenangan. Sudah menutup rapat-rapat? Atau kadang masih nginjen acara sinetron? Kadang ngelirik-ngelirik acara bola gitu. Lagi bertamu gitu ya, lihat TV-nya acara bola gitu, ngelirik-ngelirik. Itu namanya belum menutup rapat-rapat pintu kesenangan dunia. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Emang kenapa kita harus menutup rapat-rapat sang penipu kehidupannya, menutup rapat-rapat pintu kesenangan dunia? Karena sebenarnya Allah punya rencana. Ya. Apa rencana Allah? Nah, ini rencana Allah. Ya, siapa yang telah menutup pintu kesenangan dunianya, ya, maka Allah akan bukakan pintu kemudahan untuk beribadah dan beramal saleh. Ya, Allah akan bukakan pintu kemudahan untuk beribadah dan beramal saleh. Ya, Allah bukakan pintu kemudahan itu bagi yang sudah menutup rapat-rapat pintu kesenangan dunia. Kalau belum, wah ibadah itu berat. Ya, terdengar azan, ya, jam 7 kurang seperempat. Tapi jam 7 itu di TV acara bola. Itu untuk ke mesin rasanya ringan atau berat? Berat. Ya, kenapa? Karena belum menutup rapat-rapat pintu kesenangan dunianya. Tapi kalau sudah tutup, alah apa itu bola, alah apa itu sinetron, alah apa itu. Jadi terpanggil dan tidak hanya sekedar itu, ada satu lagi Bapak Ibu, dan memberinya rasa nikmat dan bahagia saat tunduk kepada Allah dalam ibadah dan amal saleh. Ya, memberinya rasa nikmat. Yang rasa nikmat itu, rasa nikmat dan bahagianya tidak akan habis sampai kapanpun. Tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Bahkan nanti akan terkumpul menjadi kenikmatan dan kebahagiaan. Dan kumpulan nikmat serta bahagia itu amat sangat dibutuhkan. Ya, salah satu kebutuhannya sebenarnya adalah nanti waktu sakaratul maut. Sebenarnya sakaratul maut itu sakit nggak Bapak Ibu? Riwayat
menyebutkan sakit yang luar biasa. Kasyatin tuslah wahya hayatun, kata Nabi. Seperti berjalannya nyawa dari telapak kaki naik ke atas sampai keluar dari ubun-ubun. Itu Nabi menggambarkannya perjalanan nyawa dari telapak kaki sampai keluar ubun-ubun. Itu seperti kambing. Rasul menggambarkannya sebagai kambing yang dikuliti dalam keadaan masih hidup. Kebayang, ada kambing, Pak. Jeritan kambing itu kayak apa? Dan bayangkan kalau itu kita. Kan sakitnya luar biasa. Tapi insya Allah sakit ini tidak lagi terasa kalau kita punya tabungan kebahagiaan. Itu menjadi tidak terasa. Iya. Menjadi tidak terasa. Iya. Nah, gimana terasa? Uang nikmatnya surga saja itu nggak bisa dikalahkan oleh nikmat bahagianya kita dari melakukan amal salih. Jadi bisa melipur sakitnya sakaratul maut itu. Nah, karena itu ini terakhir, bagaimana agar kita dicinta dan dirindu oleh bahagia mulia. Ya, tidak ada cara Bapak Ibu. Pertama, menahan diri ya dari gemerlap lambaian tangan kesenangan dunia yang menggoda. Iya. Jadi udah ya, seperti apapun ya, si mantan ini kan mantan nih soalnya nih melambai-lambaikan tangannya yang menggoda gitu. Iya. Yang harus kita lakukan menahan diri, iya. Dan paling aman, iya. Paling aman apa Bapak Ibu? Ya udah, kita tutup pintu kita. Ya, kesenangan dunia itu sudah betul-betul menjadi masa lalu. Nggak akan mungkin saya balik lagi kepada si mantan. Ya. Karena sebenarnya Bapak Ibu, si hina itu hanya akan ditemui kalau orang masih senang dengan kesenangan dunia. Jadi kalau orang sudah menutup pintu hidupnya dari kesenangan dunia, dia tidak akan mungkin jatuh cinta kepada kehinaan. Yang kedua, menolak semua jenis keburukan. Menolak semua jenis keburukan. Itu yang harus kita lakukan. Dan cara terbaik untuk menolak keburukan adalah memiliki rasa tidak suka kepada segala macam keburukan. Jadi, ada rasa tidak suka. Dan itu nanti akan menjadi bukti. Ya, bukti bagi kita kepada bahagia mulia. Bahwa saya nggak mungkin ke sana. Ya, segala macam jenis keburukan itu kita menolaknya. Kita mengatakan no, no riba, ya no, ya kalau anak-anak muda ya pacaran, apalagi selingkuh, nauzubillah, pokoknya no. Ya, saya nggak mau lagi dengan segala keburukan. Jadi kalau lihat keburukan itu ada rasa tidak suka. Ya Allah, kenapa itu anak muda bukan suami istri kok pacaran? Dan kita nggak suka pada pacarannya. Orangnya kita sayang, ya Allah. Bagaimana kalau dia nggak taubat? Ya, sehingga kemudian kita mengajak mereka. Nah, yang ketiga, merasa susah saat terlanjur berlaku salah dan dosa. Ya, jadi kalau sudah terlanjur berbuat dosa, harus kita tunjukkan rasa susahnya. Ya, istri juga jadi kasihan kan ketika si suami iya, nggak sengaja ketemu dengan mantannya di satu acara. Iya, istrinya cemburu kan. Tapi kemudian suaminya menunjukkan susahnya. Ya, kenapa saya kok ketemu dengan si dia? Gitu. Iya, dia kelihatan susah, dia kelihatan nggak suka. Kira-kira istrinya jadi marah nggak? Nggak. Iya. Dan insya Allah amal mulia juga akan terus bersama kita kalau kita merasa susah saat terlanjur berlaku salah dan dosa, dan setelah itu taubat dan kembali ke jalan benar saat berlaku salah dan dosa. Seusai berlaku salah dan dosa. Ini yang membuat kita insya Allah ya, tetap berada dalam kemuliaan. Bahagia yang memuliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Sigit, semoga. Baik, jazakallah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Kita buka sesi tanya jawab bagi para jamaah yang hadir di Puncak. Monggo jika ada Bapak Ibu yang bertanya secara langsung kepada Pak Kiai, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena luar biasa ilmu yang telah disampaikan, benar-benar menyentuh kolbu Bapak Kiai. Terima kasih. Saya namanya Tri, berasal dari jauh sana di Pugeran bagian selatan sana. Iya. Alhamdulillah ada informasi dari teman, ada kajian, dan ini benar-benar membuat saya sangat bersyukur karena bisa di taklim ini menerima ilmu yang sangat berarti. Begini Bapak Yai, pertama ada 2 pertanyaan ya ini. Ada ayat di surat Al-Baqarah ayat 214. Jangan berkata iman sebelum kamu diuji dengan banyak kesusahan, kekurangan, dan macam-macam yang luar biasa. Dan itu sangat berpengaruh biasanya pada kondisi saat kita sedang sholat gitu. Dan sholat itu sendiri kalau saya merasakan tidak dimulai dengan awal niat, cara wudhu, dan benar-benar bersih. Dalam artian ingin menghadap Allah, justru masalah itu di bawah sholat dan Allahnya hilang. Jadi tidak fokus pada khusus kita dalam menundukkan bersujud di dalam situ, tapi malah ribet di pikiran, di hati itu dengan masalah, dan nanti Allah dijadikan servisnya gitu, melayani kita. Ini kan nggak ada adab secara itu ya Pak ya. Betul. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat banyak sekali manusia sangat suka sekali ditipu oleh kehidupan ini. Jadi sudah dijelaskan berkali-kali ini yang menipu, tapi sangat menikmati penipuan itu. Ini bagaimana? Karena setan tidak akan tenang sebelum kita terganggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Iya, pertanyaan yang mewakili kita semua. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ibu. Kita sudah diwakili. Ya, saya juga jadi terwakili oleh Ibu. Iya ya. Ternyata selama ini kita masih belum seideal yang semestinya kita lakukan. Ya. Ada 2 yang tadi disampaikan oleh Ibu. Pertama seputar sholat. Ya, saya jadi ingat Ibu dengan apa yang terjadi pada diri Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika beliau mau sholat, wajah beliau itu kelihatan beda sekali. Ya, berubah gitu. Ya, beda. Ya. Nah, sahabat-sahabat lain bertanya, ya Ali, ada apa denganmu? Kok wajahmu kelihatan berubah ya, jadi kayak serius begitu. Apa kata beliau? Kalian tidak tahu, sebentar lagi saya mau menghadap siapa? Orang kalau sholat mau menghadap siapa? Allah. Iya. Itu kan berarti menunjukkan betapa Ali bin Abi Thalib ya, sangat-sangat mengimani Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi beliau menghadap Allah itu memang harus betul-betul beda. Iya, harus betul-betul beda. Jangan samakan menghadap Allah dengan menghadap yang lain. Iya. Apalagi kalau sampai menghadap raja, menghadap sultan dengan persiapan yang amat sangat luar biasa, ya. Wajah juga digimana-gimanakan. Ya, sementara menghadap Allah kayak biasa-biasa saja. Nah, tentu ini nanti terkait memang dengan sejauh mana kita mengenal Allah. Karena iman itu kan secara bahasa artinya percaya. Dan percaya, kadar percaya seseorang itu kan sangat tergantung pada kadar kita mengenal. Tapi biasa-biasa saja. Berarti percayanya ya biar maka kadar percayanya kita juga sangat utuh. Nah, jadi nanti itu berbanding lurus memang Ibu dengan sejauh mana kita mengenal Allah. Ya. Dan satu lagi kalau ini hampir sama ya dengan Ali, dialami oleh Umar bin Khattab. Suatu saat
betis beliau itu kena anak panah. Ya, kena anak panah. Bapak Ibu tahu anak panah itu kan bentuknya runcing, tapi belakangnya juga runcing. Yang kalau nancep ke betis, itu kalau dicabut, udah nggak kebayang kan? Ya. Padahal khawatir anak panah ini beracun. Berarti harus segera dicabut. Tapi gimana nyabutnya? Ya, pasti kesakitan, dan Umar juga kesakitan. Terus solusinya? Sederhana ternyata, subhanallah. Ya. Sosok Umar bin Khattab ini memang aulia betul, waliullah betul. Ya. Apa kata beliau? Sebentar, saya ambil air wudhu dulu ya. Ya, saya nanti sholat. Tolong nanti ketika saya sedang sholat, cabut anak panah ini. Waktu saya sholat, cabut anak panah ini. Ya, wudhu beliau, sholat beliau. Di tengah-tengah sholat, betul. Anak panah itu dicabut. Nyabutnya itu gampang atau sulit? Sulit. Iya, sulit. Dicabut itu Umar tidak merintih sedikit pun. Iya. Tidak merasakan sakit sedikit pun. Itu kebayang Bapak Ibu. Berarti kualitas salat beliau seperti apa? Karena itulah kalau kita melihat ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu semuanya ya terbunuh dalam keadaan sedang salat. Kalau Utsman itu sedang baca Quran. Kenapa masih bisa terbunuh? Rupanya orang-orang yang memang pengen berlaku jahat itu tahu betul kalau Abu Bakar, Umar itu akan ketika salat itu sudah lupa. Iya, sudah lupa siapa yang ada di kanan kirinya. Iya. Kita kalau salat ada nyamuk lewat aja kelihatan nggak? Ya, iya. Jadi ini memang pada akhirnya sangat tergantung tadi ya pada kualitas sejauh mana mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Ya, mengenal Allah itu menjadi kuncinya. Ya. Nah, maka kajian Al-Asmaul Husna itu menjadi hal yang sangat penting. Ya, sangat penting. Karena salah satu cara kita mengenal Allah adalah dengan mengenal nama-namanya. Nama Allah itu apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Nah, di situ kita jadi semakin mengenal siapa Allah. Ya, siapa Allah, siapa Allah. Enggak promosi ya, tapi tahadus bin ni'mah. Saya ada kajian khusus Al-Asmaul Husna tiap Senin maghrib sampai Isya ya, di Masjid Nur Baitur Rahman di Terminal Condong Catur ke utara ke arah Manuan. Iya. Dan Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi ini memang menjadi PR bagi kita. Iya. Untuk mengutuhkan iman berarti harus mengutuhkan ma'rifah kita iya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua soal sudah tahu, tapi memang aneh ya Bu ya. Iya. Sudah tahu kesenangan dunia itu menipu, tapi kok orang masih suka. Iya. Kira-kira kalau begini kita mau bilang apa Bapak Ibu? Iya. Jadi itu kan seperti semisal ya, A itu ketemu dengan B, berkawan dengan B. Iya. Bagi A, B ini memang teman yang sangat menyenangkan, ya, sangat menarik, sangat menawan. Tapi terus ada yang ngasih tahu, dan yang ngasih tahu itu orang yang lurus, orang yang jujur, orang yang nggak pernah bohong. Dia ngasih tahu A, iya, dia ngasih tahu A. Iya. Katakanlah kalau A itu kita ya, Pak Sigit dekat ya dengan A. Oh iya Pak, wah dengan B ya, B itu menyenangkan Pak. Iya, wah, pokoknya orangnya menarik. Orang tadi kemudian menyampaikan kepada Pak Sigit, maaf Pak Sigit, hati-hati aja dengan beliau. Beliau itu penipu, sudah banyak korbannya. Ya.
Kira-kira Pak Sigit ambil posisi apa? Waspada. Iya, pelan-pelan menjauh, meninggalkan. Tapi bayangkan kalau seandainya Pak Sigit tadi, ini Pak Sigit yang lain, karena nama Sigit banyak. Iya, bilang, peduli amat, uang dia menyenangkan kok. Iya, dia menyenangkan, peduli amat, dia mau penipu, mau apa. Itu aneh nggak Bapak Ibu? Aneh. Seaneh itu pula, sudah dikasih tahu, yang ngasih tahu siapa? Allah. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kok bisa ya masih senang dengan kesenangan dunia? Iya, kok masih senang dengan kesenangan dunia? Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena dia sudah tertutup hatinya, iya, tertutup hatinya dari memandang indahnya kesenangan akhirat. Ya, sudah terlalu asik ketipu. Ya, sudah terlalu asik ketipu. Ya, sehingga kemudian hatinya jadi tertutup. Nah, orang seperti ini kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah baru tersadar kalau kemudian dia merasakan akibat buruknya. Iya, tersadar ketika dia mendapatkan akibat buruknya. Jadi kayak Pak Sigit tadi dinasehatin, iya, dia menyenangkan. Dia baru sadar kapan? Setelah tertipu. Oh iya. Iya. Nah, maka orang-orang seperti ini kadang memang baru sadar ketika dia merasakan akibat. Iya, dari dia tertipu oleh kesenangan dunia itu. Iya, dia baru merasakan akibatnya. Nah, kapan merasakan akibatnya? Nah, ini yang sangat-sangat ditakutkan ketika dia merasakan akibatnya, ketika suatu saat dia harus berpisah dengan kesenangan dunia itu untuk selamanya. Ya, ini ketika didatangi malaikat Israel. Oh, itu pasti sadar ini. Ya, tapi ini kan kesadaran yang terlambat. Ya, kesadaran yang terlambat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi kadang Allah ingin menyadarkan orang-orang seperti ini dengan cara apa? Dengan cara dia dibuat betul-betul sadar itu karena wasilah yang membuat dia bersenang-senang dengan kesenangan dunia itu hilang. Ya. Jadi ada orang yang kemudian baru sadar, ya, karena dia bersenang-senang dengan kesenangan dunia itu dengan matanya. Ya, melihat yang haram, menyenangkan. Sampai satu saat dia baru sadar ketika matanya dibuat buta. Ya, ketika matanya dibuat buta, baru sadar. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu apa yang kita bisa lakukan untuk mereka adalah menyadarkan. Iya, itu memang menjadi tugas kita Bapak Ibu. Menyadarkan akibat dari mereka terlena oleh kesenangan dunia ini. Kita ceritakan kepada mereka contoh-contoh orang-orang yang akhirnya menyesal dengan penyesalan yang luar biasa karena hidup ya, larut dalam kesenangan dunia. Untuk orang-orang seperti ini, kisah-kisah ya, cerita-cerita kejadian-kejadian yang betul-betul sudah terjadi itu sangat bagus untuk disampaikan kepada mereka, bisa dengan cara langsung atau dalam bentuk bacaan. Mudah-mudahan mereka terbuka. Oh, seperti ini nanti kalau seandainya saya masih terlena terus oleh kesenangan-kesenangan dunia yang ada. Begitu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Kiai. Ada lagi yang mau bertanya? Dari bapak-bapak atau ibu-ibu? Sekarang justru mohon maaf sekali, itu ustadz atau ya mungkin labelnya ustadz atau ulama. Tapi ngajak ke sesuatu yang ya contoh biar jelas kayak di Al-Zaitun yang pakai ilmu-ilmu kayak gitu ya Pak ya. Jadi begitu banyak sekarang kita kadang susah belajar mana yang benar atau enggak di zaman yang begini kacau balau ini untuk mencari yang itu banyak yang tersesat juga gitu Pak. Dan ini bagi kita yang diberi hidayah Allah kan PR itu Pak, enggak boleh dibiarkan gitu. Jadi pembiaran ini akhirnya yang membuat benturan di grassroots-nya gitu. Jadi bagaimana ini Pak? Karena banyak sekali juga mu'alaf-mu'alaf itu yang tersesat ikut sini dia nggak ngerti padahal gitu.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Nah, ini PR bagi MSC ini. Gimana MSC melebarkan sayap. Iya, ke mana-mana ya sehingga nanti bisa bisa merangkul, membersamai banyak orang. Iya, ada harapan memang ya. Ya tidak hanya MSC, tapi karena saya berhadapan dengan ibu-ibu MSC ini, iya, kita buka pintu selebar-lebarnya, iya, sehingga banyak orang yang bisa bergabung. Iya. Karena dengan banyaknya iya, bisa bergabung, alhamdulillah ya. Ini baru pertama kali ke sini, Ibu. Bugeran, Bugeran itu berarti Maguwo ya, Bu ya? Oh, Selatan Keraton. Oh, soalnya di Maguwo juga ada Bugeran ya. Oh, iya, baik. Subhanallah ya, dari jauh ya. Ini nanti sayapnya nyebar sampai ke iya, karena lebih banyak orang yang bisa bergabung, insya Allah. Kita tidak bermaksud membesarkan kelompok, membesarkan majelis, enggak. Tapi memang kita ingin memperbesar jumlah orang-orang saleh. Iya, memperbesar, memperbanyak jumlah orang-orang saleh. Karena yang nggak saleh juga, ya, mereka aktif nggak Bapak Ibu? Aktif. Iya, aktif. Dan mereka sudah punya keberanian untuk menunjukkan keburukannya. Iya, menunjukkan keburukannya. Di zaman dahulu, iya, bisa jadi di satu kampung, iya, saya masih ingat betul di kampung kelahiran saya, iya, itu nggak berani yang namanya wanita keluar nggak pakai kerudung, itu nggak ada yang berani. Aib. Kalau sampai ada wanita keluar, iya, dari rumah nggak pakai kerudung, iya. Nah, pernah kejadian Bapak Ibu ada ibu-ibu keluar ya ke warung nggak pakai kerudung. Warungnya itu ada di sebelah, ya di tetangga. Jadi dia pikir cuma deket lah gitu. Nah, iya, ketahuan Pak Kiai, iya, Pak. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Kiai? Panggil suaminya, dimarahin suaminya, kamu punya istri kok nggak dididik ya dengan baik, beraninya keluar nggak pakai kerudung. Itu zaman dulu, ya zaman dulu, ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, ada saja yang kemudian keluar nggak pakai kerudung, walau memang masih lumayan terjaga ya, tapi ada yang, nah kalau sampai ada yang berani nggak pakai kerudung, itu menunjukkan orang buruk sudah berani, iya, unjuk gigi. Iya. Nanti lama-kelamaan bisa lebih, tidak cuma nggak pakai kerudung kan. Iya, di Jogja sajalah ya, ya Allah. Itu kalau yang orang-orang baik nggak berjuang, lama-kelamaan nanti yang nggak berani, orang-orang baik menunjukkan kebaikannya. Iya. Nauzubillah kalau sampai di satu wilayah ya, di satu wilayah wanita keluar pakai kerudung malu gitu ya, kumpul-kumpul malu. Nah itu kan musibah yang luar biasa. Ya, musibah yang luar biasa. Dan karena itulah kenapa memang kita harus memperbesar ya proyek-proyek kebaikan, dan MSC ini menjadi salah satu subjek ya, menyebarkan kebaikan seluas-luasnya. Mudah-mudahan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya itu nanti akan meringankan tanggung jawab kita nanti di akhirat. Ya Allah, saya sudah upayakan mengajak banyak orang pada kebaikan, meluruskan yang sesat. Saya sudah lakukan itu ya Allah. Ya. Tapi itulah kemampuan yang kami bisa lakukan. Tapi kan kita sudah berbuat. Iya. Dan setidaknya Bapak Ibu kita ngajak ya. Kan Ibu ke sini pasti ada yang ngajak kan Bu ya? Nanti ajak yang lain, ajak yang lain, ajak yang lain. Oleh nanti tempat bucak ini nggak cukup. Ada banyak tempat lain nanti insya Allah yang nanti akan memadai. Begitu Ibu, terima kasih ini menyemangati kita semua ya. Teman-teman di MSC di ruang berkembang juga insya Allah akan terus bergeliat ya, menjadikan kebaikan itu pokoknya harus tersebar sebanyak-banyaknya di bumi Allah ini. Demikian Bapak Ibu, Pak Sigit. Semoga. Terima kasih atas penjelasannya Pak Kiai.
Ini ada pertanyaan dari online Pak Kiai, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Pak Kiai, mohon diberikan contoh amal baik yang tidak termasuk amal soleh. Itu apa sih Pak Kiai? Matur nuwun. Amal baik yang tidak termasuk amal soleh adalah semua amal baik yang dilakukan bukan karena iman. Iya. Contohnya, ya semua amal baik kalau dilakukannya bukan karena iman. Ya, amal baik apapun. Ya, termasuk ngaji. Ngaji ini kan amal baik. Iya. Ketika dia tanya, kenapa kok ngaji? Oh, ustadznya enak ya, pokoknya lucu, gitu ya. Menyenangkan, seger, gitu. Nah, itu berarti motivasi ngajinya iman bukan? Bukan. Ngajinya amal baik, tapi tidak bisa menjadi amal saleh. Iya, karena dasarnya bukan iman. Nah, yang dasarnya iman itu apa? Ya, satu saja sebenarnya ya. Kalau ini ada, itu berarti sudah menunjukkan kita beramal karena iman. Yani saya melakukan amal baik itu karena Allah suka. Udah. Satu aja. Iya, yang lain itu melengkapi. Iya. Saya melakukan amal baik ini karena Allah suka. Makanya saya melakukan. Lah Allah suka. Makanya saya melakukan. Itu berarti sudah nyata bahwa dia beramal baik itu karena iman. Jadi dasarnya karena Allah suka. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, Allah suka? Allah suka. Berbuat baik kepada orang yang nggak baik ke kita, Allah suka. Maka ketika kita berbuat baik, ngelihat orang atau ngelihat amal? Kenapa baik sama dia? Lah dia orang baik ke saya kok. Berarti kalau dia nggak baik, beramal nggak? Nggak kan? Berarti bukan iman. Kalau iman nggak pernah melihat orang. Kan Allah suka. Bahkan kalau mau dibandingkan, mana yang lebih Allah suka? Ke orang yang baik atau orang yang nggak baik? Orang yang nggak baik itu Allah lebih suka. Berarti kalau seandainya harus memilih nih, saya berbuat baik ke A atau kepada B, A itu baik ke saya, B tidak baik kepada saya. Kalau harus memilih, pilih mana? Pilih B. Iya, teorinya. Kenyataannya, insya Allah pilih B. Ya, karena kita berbuat baik itu untuk Allah. Ya, untuk Allah, bukan untuk manusia. Ya. Makanya ibu akan sayang kepada suami itu kapan? Jawabannya kapan saja. Betul? Mau suami menyenangkan, suami nggak menyenangkan. Tetap baik. Kenapa? Karena saya baik ke suami adalah iman saya kepada Allah. Karena berbuat baik ke suami itu Allah suka. Ya. Bahkan Allah lebih suka kalau berarti semangat ibu berbuat baik ke suami itu waktu suami menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan. Iya. Iya. Nah, kalau begitu enaknya suami menyenangkan atau enggak menyenangkan ke suami? Ke istri. Ini istri saya kalau saya enggak menyenangkan kok pelayanannya lebih ini. Saya enggak baik aja sama istri. Berarti suami ini sudah menjadi jalan kebaikan enggak bagi istrinya? Ya. Sudah menjadi jalan kebaikan bagi istrinya. Iya. Suami seperti ini akan mengantarkan istrinya ke surga enggak? Ya, diantarkan istrinya ke surga. Begitu sampai ke surga, suami bilang, sudah ya Bu, Bapak sudah antarkan Ibu ke surga, silakan Ibu masuk, Bapak mau ke tempat lain. Ke tempat lain itu maksudnya kemana Pak? Iya. Maka tidak ada ya dalam keluarga yang betul-betul didasarkan kepada iman, kecuali rebutan berbuat baik. Iya, rebutan membahagiakan. Ya, rebutan melakukan sebaik-baiknya sebagaimana kata Nabi, iya, saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Sebaik-baik kalian para suami adalah suami yang baik kepada keluarganya, dan saya kata Nabi adalah orang yang paling baik. Iya. Itu kan seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyemangati itu. Ayo, saya aja bisa, kenapa kalian tidak? Iya. Begitu Pak Sigit. Baik, jazakallah khairan Pak Kiai. Dan kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin dari Pak Kiai ada kesimpulan atau garis bawah dari materi yang sudah disampaikan dan sekaligus mohon ditutup dengan doa. Monggo Pak Kiai. Terima kasih Pak Sigit. Hidup cuma sekali. Ya. Tidak ada pilihan
untuk hidup yang cuma sekali-kalinya ini, kecuali dengan membahagiakan diri dengan kebahagiaan yang tidak hanya kita rasakan waktu kita hidup di alam dunia, tapi betul-betul kita bawa kebahagiaan itu sampai di akhirat, kebahagiaan yang mengalahkan segala kebahagiaan kita bahkan nanti di alam akhirat, kecuali ketika kita bertemu dengan Allah, dan kebahagiaan itu tidak ada yang lain kecuali dengan kita mengisi hidup ini dengan amal baik, yang amal baik ini kita lakukan sepenuh iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan semuanya Allah antarkan kita insya Allah menjadi hambanya yang mulia, mulia di dunia, mulia pula di akhirat. Ala hadhi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, muliakan hidup kami ini. Muliakan sisa umur kami ini. Muliakan kami dengan amal salih, ya Allah. Muliakan kami dengan amal ibadah. Muliakan kami dengan amal baik yang kami lakukan sepenuhnya karena iman kami kepadamu. Jangan kau biarkan kami beramal baik tanpa iman. Jangan kau biarkan kami beramal baik tanpa iman. Punjamkan iman seutuhnya ada di dalam hati kami, ya Allah, agar apapun yang kami lakukan dalam hidup ini semata-mata karena rahmat-Mu, semata-mata untuk mendapatkan rahmat-Mu. Sungguh ya Allah, kami tidak akan mungkin bisa melakukan amal baik, apapun amal baiknya, tanpa rahmat-Mu, tanpa rahmat-Mu ya Allah. Semua amal baik kami, ibadah kami, salat kami, sedekah kami, puasa kami, semuanya hanya kami lakukan karena rahmat-Mu, karena rahmat-Mu. Karena itu ya Allah, jangan Engkau biarkan kami menyandarkan amal kami kepada usaha kami, kepada kekuatan kami, kepada kemampuan kami. Tidak ya Allah. Kami semua bisa melakukan amal baik adalah karena rahmat-Mu, karena rahmat-Mu, karena rahmat-Mu. Dan cukuplah ini menjadi kebahagiaan kami ya Allah. Kebahagiaan bisa mendapatkan rahmat-Mu yang membuat kami bisa beramal baik. Dan ya Allah, cukupkan harapan dari amal-amal baik kami. Hanya ingin mendapatkan rahmat-Mu. Jangan Kau biarkan kami punya harapan yang lain selain rahmat-Mu dari amal-amal kami. Jangan Kau biarkan kami punya pamrih apapun dari amal-amal kami, kecuali hanya pamrih bernama rahmat-Mu. Cukup hanya rahmat-Mu ya Allah yang segala-galanya untuk hidup kami. Karena itu rahmati kami, rahmati orang tua kami, rahmati keluarga kami, rahmati saudara-saudara kami ya Allah. Rahmati pula anak keturunan kami. Jadikan anak keturunan kami semuanya menjadi ahlur rahmah. Semuanya menjadi ahlur rahmah. Menjadi hamba yang selalu merasakan, ya Allah, semua yang ada pada mereka adalah rahmat-Mu. Ya Allah, rahmati anak-anak kami. Dengan Engkau jadikan, ya Allah, anak-anak kami semuanya menjadi ahli ilmu, ahli amal, ahli taat, ahli kebaikan, ahli Quran. Ya Allah, jadikan anak-anak kami semuanya menjadi ahli Quran. Jadikan Quran jadi bacaan utama anak-anak kami, ya Allah. Isilah hati mereka sepenuhnya dengan Quran-Mu. Jangan Engkau biarkan di hati anak-anak kami ada bacaan yang lain selain bacaan yang bersumber dari Al-Quran-Mu, ya Allah. Isilah hati anak kami dengan kecintaan kepada Quran. Jadikan Quran menjadi kecintaan mereka, menjadi kerinduan mereka, menjadi bacaan utama mereka. Dekatkan hidup mereka dengan Al-Quran.
Bukalah pikiran mereka untuk bisa memahami Quran, dan jadikan Al-Quran menjadi kehidupan anak-anak kami. Sebagaimana kami mohon, ya Allah, hidupkan kami dengan Al-Quran, agar pada saatnya nanti kami mati bersama Quran, ya Allah. Kami mati bersama Quran. Kami mati membawa Quran, agar Quran menjadi cahaya di kubur kami, ya Allah. Quran jadi teman kami di kubur nanti. Quran menjadi penenang dikala kami sedang berada di padang mahsyar, menjadi penolong atas kesulitan-kesulitan kami di padang mahsyar, menjadi peneguh langkah ini saat melewati syirat. Dan ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama Al-Quran, dan jadikan Al-Quran betul-betul menjadi kenikmatan kami, menjadi kebahagiaan hidup kami. Bahagiakan hidup kami di dunia ini bersama Quran, Quran yang kami baca, lebih-lebih ketika kami baca di dalam salat, ya Allah, di luar salat, dan dimanapun kami punya kemampuan untuk bisa membacanya. Allahumma birahmatika ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal khair, wa min ahli al-ibadah, wa min ahli al-ta'ah, wa min ahli al-salamah, wa min ahli al-afiyah, wa min ahli al-sa'adah, wa min ahli al-Quran, wa min ahli al-manfa'ah, wa min ahli al-istijabah, wa min ahli al-syukr, wa min ahli al-sabr, wa min ahli al-istiqamah, wa min ahli al-istiqamah, wa min ahli al-istiqamah, wa min ahli husnil khatimah. Fala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Utuhkan kebersamaan kami hidup di duniamu saat ini mulia. Utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia, ya Allah. Dengan Kau jadikan seluruh jamaah majelis sahabat cinta ini, seluruh jamaah majelis ruang berkembang, jadikan mereka semuanya, ya Allah, menjadi ahli surgamu, menjadi ahli surgamu. Jadikan majelis sahabat cinta ini menjadi tempat bertemunya hamba-hamba yang selalu Engkau ridhai, hamba yang selalu Engkau cintai, hamba yang Kau janjikan surga di akhirat nanti, ya Allah. Birahmatika ya azizu ya ghafar wa ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf bila banyak salah dan khilaf, dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan sekali lagi Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan dan doa yang dipanjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah Majelis Sahabat Cinta yang dirahmati Allah. Insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan ini di kesempatan yang datang. Insya Allah di hari Selasa depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan memberikan kita ketaatan, keberkahan dalam hidup sehingga kita bisa bertemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan wujudmu di sini, lunaslah segala yang tertangguh. Semakin